Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Waktu berlalu begitu cepat. Bulan suci yang penuh rahmat sudah tiba. Bulan yang penuh berkah dan ampunan. Saatnya kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan momen mendekatkan diri dengan beribadah kepadanya. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita dapat menahan hawa nafsu dan amarah serta menjauhi semua larangan-larangannya. Maka itu di bulan Ramadan yang suci ini, mari kita memaksimalkan ibadah kita, berlatih menjadi pribadi yang lebih baik, berkuat iman untuk mencapai. Bulan Ramadan ini jadikan momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dengan toleransi umat beragama, perkuat tali persaudaraan dan tali kemanusiaan agar kita juga dapat keluar bersama-sama dari jeratan pandemi COVID-19. Dengan bergotong royong, bahu-membahu mengulurkan tangan, membantu orang-orang yang membutuhkan. Semoga dengan ketulusan, kekuatan, keikhlasan kita selama ini dapat berbuah manis di hari kemenangan nanti dan seterusnya. Sekali lagi, saya Yasona Halauli, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan HAM dan Perundang-undangan mengucapkan selamat menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ronda malam sambil makan markisa, lihat bintang di langit indah. Saat ini kita berpuasa, semoga kita semua mendapat berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. ليجاريهم كل ذنب ظاهر ما فيهم فبدأت
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BKN dimanapun Anda berada. Pada tahun 2022 ini kita kembali berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan. Pada program menjelang berbuka puasa kali ini, sambil sobat sekalian menunggu waktu berbuka puasa, kami akan menimba ilmu sekaligus mendiskusikan banyak topik yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Khususnya terkait pandangan Islam terhadap nilai budaya dan tradisi suatu bangsa. Selain sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara yang paling beragam dari segi tradisi dan budayanya. Hal itu dipertegas dengan gagasan Bung Karno yang menilai bahwa jiwa Pancasila hidup di lautan masyarakat yang religius. Menjadi lumrah ketika kita menyaksikan banyak pendapat hingga perdebatan yang ada di antara masyarakat Indonesia. Khususnya ketika suatu fenomena atau isu dikaitkan dengan nilai dan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita akan coba membahas tuntas berbagai isu tersebut sehingga nantinya kita bisa mendapatkan pemahaman yang jernih bahwa agama Islam adalah agama yang ramah dan menjunjung tinggi keberagaman sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai sebuah tema menarik, yaitu melestarikan kebudayaan Nusantara. Bersama kita telah hadir seorang ulama sekaligus tokoh muslim Indonesia. Idola saya sejak saya dari dulu, Gus Muafik. Sugeng rawuh. Alhamdulillah sehat Gus. Sehat. Alhamdulillah. Kita dan semuanya terutama generasi saya nyuwun pandungonya, nyuwun doanya semoga kami tetap berada dalam Islam yang rahmatan lil alamin. Amin, amin, amin. Ya. Alhamdulillah. Matur suwun, terima kasih di tengah-tengah kesibukan Gus Muafik sudah berkenan hadir dalam program Ramadan, Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan sore hari ini. Ada tradisi yang sangat unik di Indonesia, yang mana tidak dimiliki oleh negara lain selain negara kita. Tapi sepertinya ada, Gus. Apa itu? Sarung. Tapi sepertinya ada. Karena saya bertetangga dengan orang Bangladesh. Tiap hari sarungan. Ya. Nggih, leres. Betul berarti. Namun diakui. Tapi namanya bukan sarung. Kenapa, Gus? Ya pokoknya bukan sarung. Bukan sarung, tapi bentuknya sama. Ya. Iya. Kok saya gini? Ini non sewu. Ini mereka yang mencontoh saya dalam artian mencontoh Indonesia apa? Kita yang dapat inspirasi dari mana? Dari India atau Bangladesh, Gus. Pripun itu sebetulnya? Jadi kalau pakaian itu kan hampir semuanya punya kemiripan. Ya punya kemiripan. Kalau ditekuk-tekuk dikasih ini namanya rok. Nek cara wong Jawa nek nggo wedok maxi. Oh nggih. Nah, maxi. Nah, tapi di sini itu namanya spesifik, sarung. Sarung. Ya, sarung. Karena apa? Nah, ini baju takwa. Ini sarung. Dulu ini sebenarnya disebut baju syar'i. Jubah itu syar'i. Jubah. Nah, akhirnya karena dipakai keseharian mungkin juga sulit di sini. Kesawanan padi juga sulit, akhirnya dipotong. Okay. Nah, potongan ini kan akhirnya kemudian menjadi syar'un. Syar'un. Nah, orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo bodongo, maka syar'un jadi sarung. Oh, okay. Nah, sarung ini adalah pakaian sholat yang paling pas bagi laki-laki. Kenapa? Aurat laki-laki itu antara pusar sama lutut. Baina surra wa rukbah. Nah, kalau sholat takbir itu tangan harus diletakkan di bawah dada
di atas pusar, di atasnya perut. Nah, kalau pakai sarung kan dilinting. Ya, dilinting ini kan. Nah, kan ada pentolnya di sini. Akhirnya kemudian ini menghasilkan takbir yang paling sempurna tanpa harus ancang-ancang. Tanpa mencari. Tanpa langsung Allahu Akbar. Sudah. Iya. Karena langsung nyantol di sini. Nyantol. Iya, Gus. Makanya takbirnya kiai itu kan biasa nggak ada yang sampai begini karena apa? Begitu gitu langsung otomatis. Jadi misalnya Allah Akbar, plek sempurna. Gitu. Posisinya sempurna. Posisinya pas di sini. Gitu loh, makanya orang yang pakai sarung itu takbirnya pasti menghadapi takbir yang sempurna. Karena posisi pelintingan sarungnya ini persis di atas pusar. Santai, sudah di atas pusar, di bawah dada, itu persis di garis depan perut. Nah itu kan itu takbir yang paling sempurna itu seperti itu. Tidak ketinggian, nggak begini, bukan. Iya. Nah, akhirnya kemudian seiring perjalanan waktu, sarung ini juga mengalami perkembangan kan. Sekarang ada yang kotak, ada yang gini. Ada lagurda namanya. Lagurda, apalah namanya, karena sudah bukan sarung, gitu lah. Jadi sarung ini sesungguhnya adalah cara kita mengadaptasi baju yang paling pas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan syar'i, terutama sholat bagi laki-laki. Gitulah. Ya, sejarah sarung di Indonesia. Iya. Makanya saya juga kemana-mana pakai sarung. Ya, mana pakai sarung, Allah, begini aja di pesawat ya enak, ya. Iya, dan nggak perlu mikir ikat pinggang, nggak perlu. Dan orang sarungan itu akhirnya sederhana aja. Biasa aja pakai baju, pakai kaos. Irit. Tur ISIS. Kalau ada angin kan ISIS. Iya. Gitu. Berarti memang sarung ini sementara pakaian yang tepat. Iya, paling memudahkan orang. Sempurna ketika takbir menggunakan sarung. Pas. Murah dan mudah. Ya, cukup dilinting gitu aja. Siapa tahu suatu saat ada sarung keluaran LV. Mungkin. Chanel. Pastilah, ya tergantung sampean yang di Perancis itu. Mempromosikan sarung. Ini nanti bergening, Gus. Ya, kalau dipakai Pak Wapres merek-merek LV gitu ya. Jangan lah, Gus. Gak apa-apa, bergening dan sharing. Mungkin naik kelas jadinya nanti. Ya, artinya memang. Kok jadi naik kelas ya enggak lah. Ya, sama aja sebenarnya. Tinggal nanti desain kan. Iya. Ya, nggak apa-apa. Perancis kan memang biasa jualan sesuatu yang menaikkan kelas. Jadi naik. Perancis itu biasa begitu, kan gitu. Jadi orang kalau udah merasa bahwa Hermes, itu kan sudah naik kelas. Sudah gitu, naik kelas. Orang bawa Dior udah merasa naik kelas. Elvis merasa naik kelas. Kalau kita sih kelasnya begini-begini aja. Ya, memang sih Gus. Mungkin suatu saat bisa jadi daya tarik mungkin sih. Mungkin. Kalau memang dilihat nantinya pasarnya. Basicnya orang Eropa kan pakai rok. Iya. Iya. Laki-laki Eropa kan pakai rok. Enggak, kilt nih Gus. Iya, kilt. Iya, kilt nih. Sampai lebih paham itu. Kilt. Dunianya itu. Nggih. Ya. Waduh. Nah, pertanyaan selanjutnya Gus. Ini saya sering dengar di YouTube jenengan. Kalau saya sudah tahu jawabannya nopo karena saya enggak 1-2 kali nonton YouTube-nya jenengan berkali-kali. Pertanyaannya niku, sarung kan dulu waktu zaman penjajahan dijadikan simbol perlawanan. Dan semangat apa yang diajarkan oleh para ulama dulu itu di balik tradisi sarungan. Kalau saya sudah dengar, tapi penonton BKN belum dengar. Jadi dulu melawan penjajah itu tidak hanya dari sisi agama semata-mata. Jadi tidak hanya dari sisi kebangsaan semata-mata, tapi dilawan dengan sisi budaya. Nah, salah satu caranya para ulama, para kiai melawan penjajah waktu itu adalah dengan semboyan mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Yang dimaksud waktu itu maknanya luas kan. Tapi secara spesifik konteksnya waktu itu adalah
Belanda. Nggih. Nah, dilawan secara budaya akan bisa beda, akan ada bedanya pengikut Belanda sama orang nasionalis pribumi, ya orang perjuangan. Belanda pakai apa celana, kita pakai sarung. Belanda pakai jas, kita pakai baju biasa. Belanda pakai topi, kita pakai peci. Ketu. Belanda pakai sepatu, kita pakai sendal. Makanya Belanda ikut pakai sendal. Kita ganti sendal kayu. Belanda bisa ikut begitu, kita pakai sendal pentolnya satu. Iya. Nah itu dulu begitu, itu bagian dari sarung. Iya. Satu ketika dulu pernah berada dalam posisi di mana dia bagian dari simbol perlawanan terhadap Belanda. Itulah. Yang akhirnya kemudian simbol itu memberikan kenyamanan pada akhirnya bagi orang-orang tertentu kayak saya nyaman pakai sarung. Mungkin karena saya juga tidak terikat dengan kantor, tidak terikat dengan disiplin pegawai, jadinya pakai sarung enak. Tapi beberapa orang yang terikat dengan ini juga mungkin juga nggak nyaman kan. Tapi kalau sih nyaman-nyaman aja, apa sih mengaji aja sambil silo begini kan enak gitu. Yang niku Gus, yang saya juga sering dengar tentang sarung lenting. Itu dulu. Zaman dulu nih untuk perlawanan itu loh Gus, sedikit itu. Itu dulu memang karena sarung itu dulu kan pakaian itu enggak banyak. Ciri-ciri itu loh. Ciri santri. Ciri-ciri apa Gus? Jadi dulu itu Belanda saking bingungnya membedakan masyarakat ini yang ngelawan ini ada spesifik, ada kelompok yang disebut santri. Nah santri itu kalau mau dilihat, Anda kalau mau tahu santri yang suka ngelawan Belanda, itu biasanya santri itu kan sarung selalu dipakai, kan ngelinting. Sarungnya ngelinting. Kemudian bau rokok, mambu rokok, ini tuh. Tangannya gudiken. Ya itu. Anak pondok kan, sampai sekarang gudikennya masih, rokoknya masih, ngelintingnya masih. Jadi sebenarnya belum berubah. Hanya rokoknya mereknya beda sekarang. Sarungnya, ngelintingnya juga nggak terlalu. Gudik ya tinggal 1-2 karena obat kulit juga banyak. Akan tetapi bahwa itu pernah menjadi sebuah bagian dari simbol perjuangan kemerdekaan kebangsaan. Selain sarung, yang kerap digunakan itu kan beduk. Beduk, ya. Beduk. Nah, sampun dengar. Lagi-lagi mungkin penonton kita yang di BKN teman-teman belum dengar. Monggo Gus. Jadi beduk itu kan alat manggil sebenarnya. Jadi dia dulunya beduk itu juga alat perang, memberikan semangat perang gitu. Nah satu ketika kita ini ternyata sholat itu harus manggil. Yang dipanggil jauh-jauh. Nah waktu itu suara yang paling keras itu beduk. Dung dung dung. Pertama juga mungkin orang bingung gini ada perang apa enggak. Ternyata lama-lama ternyata itu beduknya wali untuk manggil sholat. Nah, seiring waktu beduk ini akhirnya spesifik untuk manggil sholat. Kalau tong 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 gerdu. Kalau ting 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 bakul bakso. Ngekong ngekong ngek. Ada kan akhirnya semua kan punya gaya panggilannya masing-masing. Tuk 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 bakul mie ayam. Tek 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 tahu tek. Kan itu dah. Akhirnya semua. Nah, akhirnya kemudian satu ketika beduk ini posisinya digeser sebagai alat panggil. Itu, tapi sebagai performance satu masjid tetap bagus. Tapi sebagai fungsinya alat panggil diganti sama speaker. Nah, semenjak ada speaker, kemudian beduk fungsinya mulai agak dikurangi. Karena speaker lebih keras. Kan gitu. Nah, setelah speaker, kemudian lama-lama speaker itu yang naik tinggi, nggak ada. Tapi cukup di dalam masjid. Kenapa? Nanti lama-lama orang pergi ke masjid, itu di WA. Iya. Yang paling berat itu nanti begitu sholat jamaah live streaming. Kan ini masalah waktu akan terus ada kan. Ada Jumatan live streaming kemarin. Kan gitu. Pas pandemi kemarin ya. Iya, nah makanya beduk ditabuh masalah. Iya. Makanya kemudian dibilang ini bid'ah. Tapi gantinya ini toa. Toa dikeras-kerasin kan, nggak apa-apa. Nah makanya kemudian menteri punya kebijakan jangan keras-keras. Bagi di tempat-tempat tertentu yang memang masyarakatnya beragam. Tapi di masyarakat yang udah paham nggak ada masalah. Itu kan. Tapi karena memang responnya yang aneh, akhirnya kemudian dari larangan toa berubah menjadi larangan adzan. Larangan adzan ya. Nah ini yang kadang lari kemana-mana. Kalau sama Manoro, Gus. Nah
Manoro, menara. Menara. Nah, menara itu juga sama. Tuaan pundi? Tuaan Duluan mana? Beduk. Beduk kali menara. Kalau beduk sudah ada di sini. Oh, nggih. Kalau menara kan memang datang dari Parsi. Ketika Sayyidina Husain diambil menantu Raja Rustum. Kemudian Raja Rustum ini dahulunya Majusi, penyembah api. Api Majusi itu ditaruh di bangunan tinggi, namanya Manaro. Nah akhirnya begitu masuk Islam, apinya dibuang. Tapi Manaronya ini taruh depan masjid, karena bagus. Semenjak itulah Masjid Islam punya Manaro. Nah sampai sini namanya Menoro itu, menara. Identik. Masjid kita ada menoronya. Oh ini buatan nonton mungkin model Bengkulu, tapi ini mungkin ada tingginya. Nggak ke foto menaranya. Iya mungkin. Biasanya ada berarti menoro dan beduk itu satu kesatuan gitu. Biasanya taruh azan. Menoro itu taruh di depan beduk. Di bawah beduk. Jadi setelah ditutup-tutup, dung, orangnya naik ke atas menara. Azan. Ya, setelah ada speaker, menaranya ditaruh di atas menara. Azannya tetap di bawah. Tempat kalau ngaji Senin, ngelimput, Muenggah menoro. Lah iya. Di Perancis nggak ada kan? Nonton. Jadi kadang-kadang rindu menoro juga. Kiai neng golek ketemu beluwa kae. Lah mboten apa lah, mboten setoran lah. Singitan. Di Lumajang sana. Nggih, di Lumajang. Nah niki Gus. Hal yang tadi itu sarung, beduk, menoro. Mungkin kalau sebagian ini umur-umur dalam sih, 35 sekarang. Masih ada kenangan seperti tadi. Wah, rebutan beduk. Namanya nek non sewu megengan sama mau hari raya itu sinten sing nyekel. Lari ngaji kan soe sak enak ngantem. Nah, sekarang non sewu, beduk sudah enggak ada. Sarung juga sekarang juga sudah anak milenial itu kan sudah jarang pakai tuh. Menoro ceritanya seperti itu juga sudah beralih fungsi jadi hiasan. Jadi menurut Gus pripun merefresh kembali, mengingatkan kembali fungsi-fungsi budaya yang tadi itu loh. Ya ada yang memang harus selalu diingatkan. Itu jadi menara itu tidak kemudian berhenti menjadi sebuah bangunan yang nggak berubah. Tapi menara itu kalau ada akan mengingatkan bahwa Islam itu ketika bergerak ketemu dengan budaya yang berbeda menjadi bagian dari syiar. Beduk ya ketemu dengan budaya yang berbeda menjadi syiar. Nah seandainya nanti di budaya milenial ke depan ketemu dengan budaya baru bisa menjadi syiar, ya nggak ada masalah. Tapi bahwa keberadaan benda-benda ini sesungguhnya adalah merupakan simbol bahwa Islam ketemu dengan budaya yang berbeda. Tidak merubah, mboten melarang juga, tapi dipergunakan justru untuk syiar. Untuk mengingatkan itu bahwa zaman wali napa? Zaman wali. Beduk. Beduk zaman wali. Nah, yang sekarang pertanyaan terakhir yang saya sebenarnya enggak ingin mengakhiri. Pesan Gus untuk semua teman-teman sahabat-sahabat BKN yang melihat kita untuk persiapan buka pada hari ini tuh untuk melestarikan kebudayaan supaya ndak lupa bahwa kita berbudaya, Indonesia itu berbudaya yang sangat kaya itu pripun? Ya, ada yang memang masih bisa dilestarikan, artinya dipakai. Tapi ada yang sudah tidak dipakai, tapi ada. Nah itu makanya ada yang namanya festival. Gerobak. Itu masih ada, tapi sudah tidak fungsional. Maka keberadaannya untuk mengingatkan adalah festival. Perang kemerdekaan. Itu sudah tidak ada. Tapi bahwa cerita tentang perang kemerdekaan itu masih ada. Bahkan pelakunya masih ada. Maka kemudian dia dihadirkan ke 17-an namanya karnaval. Nah maka mungkin PDI bisa mengingatkan kembali dengan bikin festival-festival. Festival beduk, karnaval beduk, festival sarung, karnaval sarung, atau apa. Jadi sesuatu yang mungkin dianggap sudah tidak fungsional, tapi keberadaannya itu menjadi mata rantai pengetahuan dan menjadi sesuatu yang mengingatkan tentang perjalanan, itu bisa tetap dihadirkan mungkin setahun sekali,
seperti Kartinian, Iya, Pitulasan. Ya memang kalau Pitulasan kalau bawa tombak bukan darah beneran, tapi betadin. Kan gitu. Itulah banyaklah dihadirkan. Itu teman-teman PDI punya hak ini untuk bahkan punya kewajiban untuk menghadirkan hal-hal yang seperti itu. Nilai-nilai kebudayaan ya. itu. Di Jakarta ada ondel-ondel, terus di tari apa semuanya harus ada. Nah itulah hal-hal yang mungkin harus dihadirkan dan PDI perjuangan bisa di situ. Iya, nggih. Ini terima kasih sedikit tapi semoga ini juga masuk Amin, ke hati amin. teman-teman dan juga sahabat-sahabat BKN sedikit mengetahui tentang tema yang kita bawakan hari ini, sarung, beduk dan tambahan tadi menurut Gus. Karena yang pastinya kan bertanya-tanya, beduk itu asalnya dari mana? Sarung juga itu ceritanya kalau beduk bagaimana? mesti dari negeri kayu. Nggih. Negeri kayu. Banyak yang nggak tahu loh. Iya, beduk itu pasti dari negeri kayu. Kayu segede itu lubangnya di tengah gitu. Pasti bukan budaya, itu bukan budaya Arab. Kalau Arab itu kalau tabuh beduknya ada karena kayunya kecil-kecil. Tapi kalau beduk segede itu ya pasti budaya negeri kayu. Kalau kayu kecil itu terbang ada di sana. Iya. Sebelum Islam juga sudah ada terbang. Tapi Iya. kemudian terbang itu diadaptasi juga oleh kaum muslimin untuk tola al-badru. Tapi pada saat yang sama sebelumnya mungkin juga untuk tari perut, untuk apa. Jadi kita tidak usah memandang ini tidak ada. Ini adaptasinya beda. Musik misalnya. Ya mungkin juga dia gunakan untuk apa. Tapi kemudian diadaptasi oleh para ulama. Namanya grup-grup musik samroan atau apa kan sama. Jadi Islam juga nggak anti banget dengan apa yang pernah ada. Tinggal fungsinya apa. Syukur-syukur bisa dirubah. Di bawah. Iya, terbangan tadinya untuk orang udah gini-gini berubah kan. Untuk tolak al-badru. Selawatan. Ya. Oke, matur suwun terima kasih. Sekali lagi terima kasih rawuhnya Gus Muwafiq sore hari ini. Baik, Sobat BKN sekalian dimanapun berada. Begitu luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini, sampai tak terasa bahwa kita telah sampai pada penghujung acara. Meski demikian, pada sore hari ini kita telah belajar banyak bagaimana sesungguhnya Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengajarkan kita bersikap terkait melestarikan kebudayaan Nusantara. Semoga ke depannya kita akan lebih bijak dalam menanggapi berbagai fenomena yang ada, khususnya ketika dikaitkan dengan nilai dan ajaran Islam. Sobat BKN semuanya, di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan, mari kita semakin tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Salah satu bentuk yang paling nyata yaitu dengan terus menjunjung ajaran Islam. Dan di saat yang bersamaan tetap menjaga toleransi, harmoni, dan tradisi di tengah masyarakat Indonesia. Kita akan berjumpa kembali esok hari di program menjelang buka puasa, tentunya pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takkan selamanya, takkan ku mendekatmu, takkan selamanya raga ini menjagamu seperti adonan tak cantumku. Bertahan melawan waktu, semua keindahan yang memudar. Kau cintai